Sya, kamu mau ngapa sih? Kamu jangan nenek deh, Sya. Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu ya. Gak benar aku gak suka tapi. Aku gagal. Dengerin dulu. Sya. Duduk dulu. Ini. Tasya, kalau dari awal tulisan kamu itu nggak bagus, nggak mungkin ada pembacanya, Sya. Dan kamu tahu kan dari awal juga, aku itu bisa tertarik sama kamu, melewati tulisan kamu. Berarti tandanya apa? Tulisan kamu bagus dong. Gini deh, nanti kalau kamu mau ngirim naskah kamu lagi, kamu kabarin aku. Karena aku bakal jadi first reader kamu, dan siapa tahu bisa aku evaluasi juga. Enggak, tulisan aku jelek. Aku tuh emang gak pantas tak jadi penulis. Tulisan aku jelek. Guys, Rehan mana sih? Dari tadi ditungguin nggak datang-datang. Buat chat juga nggak dirit. Chat. Ini kangen amat lo sama Rehan. Sabar, ntar juga dia mah nongol. Kan dia kan biasanya gitu, tiba-tiba nongol aja. Ini kan punya gua, Bang. Masih aja lu sikat punya gua juga. Menang dikit langsung diambil makanan orang. Gimana sih? Ya elah, lu pada pelit banget sih sama temen sendiri. Nggak pelit. Lu kan ada sendiri punya lu. Tawa dong, lu jangan diem mulu kayak gitu. Canggung tahu. Tawa, nongkrong, ngobrol. Wait, gimana gue bisa ketawa? Hari ini, tapi hianatin geng kita. Dan balik lagi ke geng kabel. Dan yang paling bikin gue emosi adalah, sekarang, Michelle tambah dekat sama Brian. Kesian banget apa negara nggak dihargainnya. Sabar. Nggak boleh gitu, Ik. Terbaper dia, Ik. Tahu lu. Ngeselin banget tau nggak? Aduh, udah Al. Nggak usah emosi kayak gitu, mendingan senyum. Nggak usah galau, ya. Mendingan sekarang kita fokus untuk balas dendam sama anak-anak geng kabel. Gue juga nggak terima kali dikerjain sama mereka. Nih, walaupun Brian itu nggak gabung ke geng kita, tapi kita masih bisa manfaatin dia. Dengan cara menghancurkan hubungan Michelle sama Rifki. Tuh. Tuh. Iya, Di. Gue juga nggak mau kalau Michelle sama Brian jadi beneran dekat. Yang ada, mereka beneran jadian dong. Ayo. Percuma perjuangan gue selama ini buat misahin Michelle sama dancer boy. Ya udah deh. Kalau gitu sekarang kita tinggal fokus dan mikirin gimana caranya kita ngendaliin si Brian. Ya tapi gimana caranya, Man? Si Brian aja udah ngelunjak sama gua. Ya pakai cara licik lah. Caranya gimana? Sebentar. Gue pikir lu dengan otak gue yang super duper jenius. Penjatuh. Dapat. Apa? Gimana kalau kita cari rahasia terbesarnya Brian? Dengan begitu, kita dengan mudahnya ngendaliin dia tanpa perlawanan. Tuh. Oke juga lo, men. Mamen. Man. Boleh juga ide lo. Makanya jangan meragukan otak gue yang super duper cemerlang ini ya kan. Hati-hati.
Mang Man mana ya? Tumben banget nggak jemput jam segini. Yang kali nggak bisa jemput. Apa? Lu balik mau bareng gue gak? Nggak usah, bentar lagi paling boleh datang. Guys, gue pulang dulu ya. Gak apa-apa ya, gue duluan ya. Kita juga duluan ya. Ayo. Bye. Hati bro. Makasih ya hari ini. Hati-hati, hati-hati. Bentar, ayo. Thank you. Yuk, sama mantan aja lu nggak mau tos. Apaan sih? Tapi serius lu ntar ada yang nganterin? Ada, ntar boleh datang kok. Tapi kok supir lu kayaknya belum datang jam segini? Nggak tahu. Shell, Apa? mendingan gue coba telepon aja dulu, udah di jalan atau kira-kira gue dijemput apa enggak? Takutnya supir bulemu kok beneran enggak jemput gimana? Bener-bener. Kenapa gua nggak mikir? Kok di reject? Aneh banget. Apa jangan-jangan boleh nggak bisa jemput kali ya? Tumben nggak bilang malah di reject. Di reject yang kedua kalinya bule emang. Kenapa? Ah? Nggak dijawab teleponnya? Heeh. Shell, gimana kalau lu bareng gue aja? Gue anterin lu sampai rumah bule. Gak usah. Ada ojol, aplikasi. Tahu kan? Serius? Iya. Tak reject aja telepon dari si Cahayu. Supirman, nanti kalau Cahayu telepon kamu, sama kamu harus nge-reject alias nggak usah diangkat, yo. Siap Nyonya, Nyonya emang pinter pisan ngelihat kesempatan dalam kesempitan buat ngedeketin si Neng Non sama si A Kasep. Yo mesti tala. Lek misalkan aku nggak pinter, aku nggak bisa jadi majikanmu, Supirman. Wis tah, kamu tuh gak usah banyakan ngomong, gak usah cerewet. Wis, diem aja. Wis, shh. Nyonya kalau kita di sini terus mah tuh nanti gimana si Neng Non mau pulang sama si A Kasep? Kalau si Neng Non ngelihat mobil kita bagaimana tuh nanti berantakan rencana Nyonya? Apa enggak nunggu di rumah aja Nyonya? Supirman, kamu ternyata pinter. Hebat kamu, kali ini kamu pinter. Walaupun supir saya pinter kan Nyonya? Saat ini aja. Ya udah, Shell, guys, kalau gitu gue duluan ya. Sekali lagi thank you banget untuk malam ini loh. Brian, kalau misalnya si Misaliki nggak mau dianterin pulang, gimana kalau misalnya kue aja nganterin Nyong pulang? Boleh kalau lu mau. Nggak usah, Ki. Nyong udah pesen ojol kok, bentar lagi nyampe. Benar. Itu wallpapernya aja mas sama Bona. Gak bisa move on ya. Gue jadi nyambung Bona sih, Misal. Udah sih, santai aja. Yaudah, Brian kalau mau pulang hati-hati ya. Sekali lagi thank you banget ya untuk malam ini ya. Thank you guys. Welcome. Hati-hati ya. Hati Bray. Hati-hati ya. Duluan ya. Bye. Thank you ya. Bye. Ini kan mobil yang tadi bareng sama Michelle. Halo. Halo Om. Malam. Malam Om. Malam. Om Bray, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Om. Karena meninggalnya Eyang Rifki. Terima kasih ya Davin. Jadi Om Roy ini papanya Rifki. Ini food trucknya udah tutup ya? Udah Iya, Om. udah tutup Om. Baru aja kita beres-beres. Ya udah nggak apa-apa. Semoga lain kali Om lebih beruntung ya. Padahal Om main minum, main makan di sini. Om Ray, Rifki kabarnya gimana? Rifki baik-baik aja kok El. Kamu nggak usah khawatir ya. Jadi Michelle sekarang udah mau pulang dong?
mau pulang. Bareng siapa? Ada yang jemput nggak? Ya udah gimana kalau Om antar aja? Oh, boleh? Rosa juga mau bareng? Ah, enggak Om. Inyong udah pesan ojol kok, sebentar lagi juga nyampe. Oh gitu? Ya udah. Ya udah. Udah pada mau pulang kan? Oh, kalau saya bawa motor, Kom. Oh gitu, oke. Ya udah, yuk. Duluan ya. Bye. Duluan ya. Iya. Hati-hati ya, Om. Udah. Ternyata Michelle deket juga sama papanya Rifki. Ayo, El. Ya, hati-hati ya, Om. Cak, lu beneran udah pesan ojol? Udah. Gak mau bareng gua? Enggak, Iki sebentar lagi juga nyampe. Oke. Udah kalau gitu gua duluan ya. Vin. Inyong boleh ngomong sebentar enggak sama aku ya? Mau ngomong apa lagi sih, Cak? Sebenarnya Inyong itu mau minta maaf sama kowe. Kalau kata-kata Inyong sama Rara tadi udah nyinggung perasaan kowe. Ya ilah, Ocha. Menurut gua, lu tuh harus santai aja gitu. Gue juga udah santai banget kok. Gue udah sadar. Gue juga udah dengerin dari perkataan teman-teman gue. Dan gue yakin kalau sebenarnya semua orang tuh berhak. Berhak untuk berpendapat soal apapun tentang hubungan gue sama Rara. Tapi Cak, sebenarnya ada satu hal yang paling gue khawatirin. Apa? Jujur, gue gak mau kalau Rara tuh sampai nggak nyaman gitu karena kehadiran gue di sini. Udah lupain aja. Gue yakin suatu saat nanti gue sama Rara tuh bakal biasa aja gitu. Kayak gue ke lu, kayak gue sama sahabat-sahabat yang lain kan. Iya, Inyong tahu semuanya pasti butuh proses kok, Vin. Nah itu dia. Butuh proses, butuh waktu. Iya. Yuk. Yaudah kalau gitu kita beres-beres dalam. Coba, Iki udah rapi belum sih? Padahal Kak Riko baik dan perhatian sama gue. Tapi rasanya gue emang belum siap deh ngebuka hati lagi. Meski hubungan gue sama Davin udah gak ada harapan. Semoga aja Kak Riko bisa ngerti keputusan gue. Udah dong. Saya jangan down kayak gini dong, Syah, jadinya. Ayo sini buka dulu. Ayo buka. Maaf. Itu emang penulis yang gagal, Teh. Aku terlalu optimis. Sampai aku gak sadar. Kalau aku tuh gak pantas jadi penulis. Pasti kamu kecewakan sama aku. Kamu kecewakan tuh sama aku. Pasti kamu kecewa sama aku. Lu kamu ngomong apa sih? Kan gak jadi kedengeran sini. Kamu tuh jangan samain perasaan sama minat kamu sebagai penulis, Tasya. Ya? Kalau kamu mau ninggalin aku nggak apa-apa, Ta. Aku tuh emang jelek, penulis yang bodoh, kayak nggak guna, Ta. Pasti kamu nggak mau lagi kan sama aku, nggak apa-apa, Ta. Emang aku nggak pantas buat kamu, nggak apa-apa. Sya, udah, Sya. Kamu ngomong apa sih? Kamu jangan nenek-nenek deh, Sya. Aku nggak suka ya kamu ngomong kayak gitu ya. Nggak benar, aku nggak suka tapi. Aku gagal. Dengerin dulu. Sya.